Assalamualaikum, balik lagi di channel aku Winda. Selamat datang di belanja mingguan aku ya teman-teman. Dan belanja mingguan aku kali ini agak telat. Minggu kemarin aku nggak belanja sayuran gitu, nggak belanja mingguan. Aku baru belanja mingguannya itu akhir November ini ya teman-teman. Dan aku belanjanya ini via online lagi ya teman-teman. Dan aku super duper ketagihan banget belanja online itu karena aku males banget ya teman-teman belanja pergi ke tukang sayur gitu, kecuali aku emang pengen banget gitu aku baru pergi ke tukang sayur. Seperti biasa aku belanja onlinenya ini cuman beli sayur mayur kayak gini ya teman-teman. Untuk lauk pauknya aku beli offline gitu, langsung ke tukang sayurnya. Nah, dengan bantuan suami aku jadi suami aku yang belanja lauk pauk gitu teman-teman. Oke, sebelum kita ke food prepnya, aku mau ucapin dulu buat teman-teman yang udah support aku. Makasih banget udah selalu nontonin video aku, udah kasih like, komen, dan share video aku. Aku ucapin makasih banget. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel aku, udah mau ngeklik video aku, makasih banget. Salam kenal ya dari aku Winda. Jangan lupa untuk di subscribe channel aku dan aktifin tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan video aku yang selanjutnya. Oke, untuk belanjaan aku yang pertama, aku beli lauk pauknya itu ada ayam ya teman-teman, 1 kilo harganya 32.000. Dan untuk 1 kilo itu aku mintanya itu seperempat yang sayap, sisanya dada ya teman-teman. Dan dadanya ini aku dapat dua potong gede-gede gitu. Satu potongnya aku potong lagi jadi 5 atau 6 bagian, tadi aku lupa. Terus yang satu potongnya lagi itu ini bakalan aku fillet gitu ya teman-teman. Dan maaf banget aku itu masih amatiran ya teman-teman dalam memotong gitu, apalagi ngefilet ikan atau ayam kayak gini ya teman-teman. Untuk sayap ayamnya ini mau langsung aku ungkep aja. Aku pakai bumbu dasar kuning sekitar 2 sendok makan gitu untuk seperempat kilo ayam. Dan air secukupnya, dan usahakan airnya ini enggak terlalu sedikit ya teman-teman, biar ayamnya itu empuk. Nah, kalau udah tercampur kayak gini bumbu sama airnya, langsung aja ayamnya itu aku masukin ya teman-teman. Ini ayamnya udah aku rebus duluan gitu sebentar, terus aku tirisin kayak gitu ya teman-teman, baru direbus lagi sama bumbunya kayak gitu. Nah, ini aku kasih garamnya itu aku kasih setengah sendok makan. Terus kaldu jamurnya itu aku masukin 1 sendok makan kayak gitu ya teman-teman. Jadi perbandingannya 1:1,5. Terus ini aku tambahin lagi kunyit bubuk sama ketumbar bubuk gitu teman-teman, soalnya kurang kuning sama kurang ketumbarnya gitu. Kalau ngungkep ayam lebih enak agak dibanyakin ketumbarnya ya teman-teman, biar wanginya itu bisa semakin keluar gitu. Terus ini aku tambahin bumbu aromatik, ada daun salam, serai, sama daun jeruk. Ini dimasak sampai airnya itu surut ya teman-teman. Oke, ini dia ayam ungkepnya udah jadi. Ini tuh buat anak aku ya teman-teman. Anak aku itu suka banget sama ayam ungkep kayak gini. Jadi kalau aku masak yang pedas-pedas gitu, aku tinggal gorengin aja stok ayam ungkep yang udah ada kayak gitu. Terus itu aku ada ikan asin juga. Ini ikan asinnya itu yang jenisnya ikan peda kayak gitu ya teman-teman. Itu aku beli 250 gram, harganya 17.000. Terus ini ada ayam juga. Itu ayam yang aku fillet ya teman-teman. Tadi ada yang di fillet, terus tulangnya aku ikutin aja, mau aku bikin sop gitu. Terus ini ayam yang aku potong-potong, rencananya mau bikin ayam woku-woku gitu teman-teman. Terus ini ada sisa stok ikan laut ya teman-teman, yang dibawain mertua aku masih ada, tinggal 2 itu aja. Terus ini ada sisa balungan atau tulang sapi kayak gitu. Ini 2 minggu kemarin ya teman-teman, stok 2 minggu kemarin masih ada. Nah, ini ikannya aku
langsung masukin ke freezer, karena kalau ikan itu dia nggak tahan ya teman-teman kalau lama-lama di suhu ruang. Lanjut aku mau nge-prep sayurannya. Ini aku alasin dulu sama tisu food containernya, terus langsung sayurannya ini aku masukin. Ini aku beli kenikir ya teman-teman, satu ikat udah aku petik-petik sebelumnya biar cepet ya teman-teman, soalnya kalau petik-petik pas ngefood prep gitu lama banget and capek ya teman-teman. Oh iya, harga kenikirnya tadi 3,5 per satu ikat ya teman-teman. Terus itu tadi ada kemangi ya, aku beli kemanginya itu satu ikat juga, harganya 2.600 ya teman-teman, lumayan banyak. Terus ini ada daun singkong, dan daun singkongnya ini tadi aku beli satu ikat itu udah banyak banget dapatnya, harganya 3,5 ya teman-teman. Ini langsung aku potong-potong kayak gini, terus mau langsung aku rebus dulu ya teman-teman. Tapi sebelumnya udah aku cuci bersih ya teman-teman, dan ini direbus sampai empuk gitu, sampai bener-bener mateng, dan dikasih sedikit garam gitu ya teman-teman, biar rasanya itu nggak pahit. Terus aku beli sawi putih segini tuh, beratnya 250 gram, harganya 3.500 rupiah ya teman-teman. Dan aku kira harga 3,5 itu agak besar gitu ya teman-teman, ternyata kecil, tapi nggak apa-apa, ini untuk satu kali masak gitu kayaknya ya. Dan ternyata juga ini agak jelek gitu ya teman-teman, sayur sawi putihnya, jadi aku buang gitu yang bagian yang jelek-jelek kayak gitu, terus langsung aja aku potong-potong kayak gini ya teman-teman. Terus aku beli wortel seperempat kilo, ini harganya 3,5, dan wortelnya ini agak memanjang gitu ya teman-teman, kecil-kecil gitu, tapi bagus ya teman-teman. Dan ini langsung aja aku potong ujungnya kayak gini biar lebih awet gitu. Untuk minggu kemarin itu aku nyimpen wortelnya sampai 1 mingguan gitu, dia nggak ada yang busuk gitu ya teman-teman. Terus aku beli buncis seperempat, harganya 4.000. Ini aku potong-potong ujungnya kayak gini, dan nyimpannya aku jadiin satu ya, dicampur sama wortelnya gitu. Terus aku beli toge, ini harganya 3,5. Aku dapatnya itu seperempat kilo ya teman-teman. Sebenarnya ini kebanyakan ya buat aku. Paling aku kalau masak itu togenya dikit gitu ya teman-teman. Memang kalau beli online itu minimal 250 gram ya teman-teman. Terus aku beli bawang pre, satu ikatnya ini harga 5.000 ya teman-teman. Langsung aja aku potong ujungnya kayak gini, terus aku bersihin dulu ya teman-teman, yang warnanya agak-agak kuning-kuning gitu aku buang, terus yang kotor itu aku bersihin gitu ya teman-teman. Ini langsung aku potong-potong kayak gini, dan ini enggak aku cuci ya teman-teman. Kalau dicuci itu dia bakalan gampang busuk gitu, jadi jangan dicuci kalau mau nyimpan bawang pre. Untuk sayurannya juga aku nyimpan sayurannya ini nggak aku cuci dulu ya teman-teman, kecuali lauk pauknya ya. Tapi kalau daging pasti nggak aku cuci dulu gitu ya, meskipun aku simpan di freezer. Nah terus ini aku beli daun bawang juga, harganya 2.100. Terus ada daun seledri juga, satu ikatnya gini 2.100 juga. Ini kebanyakan banget buat aku pilih yang bagus-bagus ya, yang lainnya itu udah agak kuning gitu warnanya. Terus ada bunga kol juga, ini harganya 5.800. langsung aja aku potong kayak gini ya teman-teman. Ini rencananya mau aku simpan di freezer, tapi sebelumnya mau aku blansir dulu ya teman-teman. Dan ini aku potong-potong kayak gini dulu, aku pisah-pisahin gitu. Tapi sebelum aku blansir, ini bakalan aku rendam sama air garam ya teman-teman, biar ulat-ulatnya itu pada mati.
Terus aku beli kentang granola yang gede gitu ya teman-teman, satu ini harganya 4,5. Terus ada labu siam aku dapat 2, harganya 3.000. Dan untuk kentangnya ini bakalan aku simpen di kulkas ya teman-teman, di laci kulkas gitu, soalnya ini udah aku cuci duluan gitu. Kentang kalau dicuci terus disimpan di suhu ruang itu bakalan cepet busuk ya teman-teman. Kalau mau disimpan di suhu ruang jangan dicuci dulu. Nah, karena aku ini mau disimpannya itu di kulkas, aku cuci dulu kentangnya soalnya kotor ya teman-teman. Terus untuk labu siamnya ini yang satu aku simpan bareng kentangnya, terus yang satu ini langsung aku kupas ya teman-teman, mau aku potong-potong kecil-kecil gitu. Nah, ini labu siamnya udah dicuci dan aku keringin sama lap kayak gini ya. Jangan khawatir, ini lapnya bersih teman-teman, karena kalau lap yang kecil tadi aku khususin untuk piring-piring yang masih basah gitu ya teman-teman. Jadi untuk ngeringin piring aja kayak gitu. Aku juga beli kacang tanah ya teman-teman, ini setengah kilo itu harganya 10.000 dan ini udah matang gitu, tinggal langsung dimakan aja ya teman-teman, dibuat cemilan gitu. Terus ini ada sisa stok bawang putih sama bawang bombay ya teman-teman, dan bawang bombaynya itu kira-kira 3 mingguan yang lalu lah ya, karena stok bawang merah aku yang utuh itu habis ya teman-teman. Aku beli lagi 1/4 kilo harganya 9.000 dan bawang merahnya ini bagus banget, apa ya, gede-gede gitu, aku suka. Terus ini ada favoritku dan favorit kebanyakan semua orang ya. Tapi ada juga sih yang nggak suka ya teman-teman sama pete, dan aku beli petenya itu 18.000 harganya, dapat 10 lonjor. Nah, ini daun singkongnya udah matang ya teman-teman, jadi langsung aku tirisin airnya sama peniris sayuran gitu ya teman-teman. Terus ini brokolinya aku blansir, jadi aku ngeblansirnya itu airnya aku didihin dulu, terus aku kasih sedikit garam juga ya teman-teman. Nah, aku ngeblansirnya ini nggak lama-lama ya teman-teman, sekitar 2-3 menit gitu, karena aku nggak ada air es. Aku rendam lagi brokolinya yang udah diblansir gini sama air minum ya, air biasa, untuk menghentikan proses pematangannya gitu. Nah, ini dia hasilnya, dan daun singkongnya aku bagi jadi 2 wadah kayak gitu ya teman-teman, itu jadi 2 kali masak gitu. Nah, ini sayuran yang harus ditutup lagi sama tisu ya teman-teman, biar embun itu nggak langsung masuk ke sayurannya ya, soalnya kalau sayuran kayak gini kemasukan embun terus airnya mengendap kayak gitu ya ke sayurnya, itu sayurnya bakalan cepet busuk gitu loh teman-teman. Jadi biar lebih tahan lama, ditutup dulu sama tisu di atasnya, terus ditutup sama penutup food containernya kayak gini ya. Oke, jadi total belanjaan aku untuk minggu ini 132.600, itu udah termasuk lauk pauk. Nah, ini sayuran yang udah aku rebus tadi aku taruh di freezer ya teman-teman. Kalau ditaruh di kulkas untuk brokolinya itu gak tahan lama ya teman-teman, meskipun udah diblansir kayak gitu. Oke, makasih banget udah nonton video aku sampai habis. See you on my next video. Wassalamualaikum.